kesempatan ini saya akan menjebarkan mengenai proposal untuk pengabdian masyarakat pada program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan judul Pemanfaatan Enterprise Resource Planning atau ERP untuk petani di Humbang Hasundutan. Bahwa seperti kita ketahui, salah satu sektor yang paling penting pada perkembangan ekonomi kita adalah melalui pertanian. Pertanian saat ini memegang peranan yang sangat krusial untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu entitas ataupun bagian yang paling penting dalam pertanian adalah petani itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan terhadap petani yang saat ini dilakukan melalui pembentukan kelompok tani. Dan pembinaan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu bentuk pembinaan adalah melakukan diseminasi teknologi atau pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mencari solusi-solusi terhadap setiap permasalahan yang ditemukan oleh petani pada saat melakukan proses produksi. Nah, dalam hal ini diharapkan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna dapat mendukung atau mampu untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis pada produksi pertanian. Kenapa kita harus menggunakan Enterprise Resource Planning? Nah, Enterprise Resource Planning atau disebut dengan ERP ini adalah salah satu solusi di mana dengan ERP ini proses bisnis dalam sebuah organisasi dapat terintegrasi dari mulai awal sampai ke akhir. Semua entitas yang terlibat di dalamnya ataupun semua stakeholder yang terlibat di dalamnya, semua proses bisnisnya itu diintegrasikan sedemikian rupa. Saat ini banyak solusi ERP di pasaran, baik yang bersifat open source, yang bersifat gratis, dan maupun yang license atau berbayar. Dalam hal ini kita akan melakukan proses evaluasi ERP sistem mana atau solusi ERP mana yang lebih tepat digunakan oleh petani. Dalam hal ini kita mungkin akan ada re-engineering untuk baik itu untuk proses bisnis dalam pertanian itu sendiri untuk mencapai proses bisnis yang lebih efisien dan ataupun dengan melakukan proses mapping terhadap proses bisnis yang ada pada ERP yang sudah tersedia tersebut. Nah, yang menjadi tujuan dan manfaat ataupun sasaran dari program ini adalah proses implementasi ERP tepat guna bagi petani. Jadi dalam hal ini program pengabdian masyarakat ini nanti akan melakukan proses analisis dan desain dan implementasi terhadap ERP yang tepat guna bagi petani. Dan berikutnya nanti dalam rangkaian kegiatannya akan ada pelatihan ERP bagi petani, yaitu hasil dari implementasi ERP yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Yang menjadi luaran dari program ini adalah nanti akan dihasilkan teknologi ERP yang sesuai dengan kebutuhan petani. Dan luaran yang berikutnya adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Nah, adapun metode pelaksanaan dari kegiatan ini adalah pertama kita akan melakukan pengumpulan kebutuhan ke petaninya. Dalam pengumpulan kebutuhan ini diharapkan kita memperoleh apa saja permasalahan yang dihadapi petani saat ini dan solusi apa yang kita tawarkan. Dalam hal ini solusi yang kita tawarkan itu adalah ERP system dan nanti pada saat tahapan ini kita melihat nanti akan melakukan evaluasi ERP system mana yang lebih tepat ataupun yang sesuai untuk petani. Nah, setelah kita menentukan ERP sistem yang sesuai untuk petani, kita nanti akan menentukan juga modul-modul apa nanti yang akan tepat digunakan. Jadi tidak akan semua modul, tetapi modul apa saja yang dibutuhkan untuk kondisi saat ini. Setelah modul diketahui, kemudian akan di-mapping lah proses bisnis pada perusahaan ataupun pada proses bisnis di pertanian terhadap proses bisnis di ERP sistem itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan kebutuhan tadi, kemudian kita akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu implementasi. Dalam implementasi ini kita nanti akan termasuk di sini adalah proses rancangan dan ataupun analisis dan perancangan dari solusi apa yang akan kita tawarkan nanti. Nah, dalam proses implementasi ini kita akan mendeploy atau melakukan implementasi terhadap ERP sistem yang sudah kita hasilkan dalam tahapan berikutnya. Nah, setelah kita melakukan proses deploy, berarti sudah dalam tahapan ini sudah dihasilkan ERP sistem yang siap untuk dipakai. Nah, setelah ERP sistem ini tersedia, maka kita akan melakukan pelatihan kepada petani untuk melihat apakah ERP sistem tersebut memang tepat guna untuk mereka. Nah, oke, demikianlah yang dapat saya jabarkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.